Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita yang ke-11 tentang tema-tema filsafat Islam, dan kali ini saya akan membawakan tentang masa depan filsafat Islam, masa depan kajian filsafat Islam, dan akan dimulai dengan studi biografis, kemudian diikuti nanti minggu-minggu yang akan datang dengan tema-tema yang lain. Dengan judul itu tidak saya berpretensi bahwa saya akan meramalkan apa yang akan terjadi dengan filsafat Islam pada masa yang akan datang, tetapi saya akan mencoba mengadres, membahas tentang beberapa kajian potensial seminal yang bisa kita kaji di masa yang akan datang, yang akan memperkaya kajian filsafat Islam yang selama ini kita telah pelajari. Ada beberapa topik, yaitu satu studi biografis filsuf Muslim, kemudian dua karya-karya etnomologis atau hikmah, 3 sains Islam, 4 filsafat perennial, dan 5 pemikiran pasca Ibn Rus. Ya. Mari kita mulai dengan yang pertama, studi biografis. Ya. Studi biografis atau tokoh para pemikir atau filsuf Muslim pada saat ini telah mengalami kemajuan. Semakin hari semakin banyak kita diperkenalkan kepada tokoh-tokoh baru, baik pada masa klasik maupun masa kini, kontemporer. Meskipun begitu, kita menyadari betapa banyak sebenarnya filosof-filosof Muslim yang pernah dihasilkan dunia Islam, seperti halnya yang dapat saya ketahui dari beberapa kitab biografis yang pernah ditulis oleh para sarjana Muslim. Maka jumlah tokoh yang semakin banyak kita kenal tersebut sebenarnya masih sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan pengkajiannya di masa yang lalu, ya. Dan karena itu masih sangat perlu dikembangkan lagi pengkajiannya di masa yang akan datang. Pada tahun 70-an, Pak Harun Nasution rahimahullah telah memperkenalkan kepada kita sekitar 7 filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ibn Rus dalam karyanya Falsafah dan Mistisisme Islam. Namun setelah itu, pengetahuan mahasiswa tentang filsafat Islam tidak berkembang secara signifikan, sampai munculnya buku terjemahan saya, Sejarah Filsafat Islam, pada tahun 1986-87 dari karya monumental Majid Fahri, A History of Islamic Philosophy. Beberapa tahun buku tersebut telah bertindak sebagai buku sumber atau textbooks utama bagi filsafat Islam di negeri ini, dan itu berlangsung belasan tahun sehingga munculnya buku terjemahan History of Islamic Philosophy yang diedit oleh Said Hisham Nasr dan Oliver Leaman pada tahun 2000-an oleh penerbit Mizan. Kedua buku sejarah filsafat Islam ini telah menambah secara signifikan jumlah filosof yang kita ketahui, dari di bawah jumlah 10 tokoh menjadi puluhan. Namun perlu diingat juga, itu berlaku hanya bagi mereka yang betul-betul membaca dan mempelajari kedua buku tersebut dengan seksama. Meskipun begitu, kenyataan ini tidak lantas berarti bahwa tidak ada lagi tokoh atau filosof Muslim yang perlu diperkenalkan. Ya, saya cukup menunjukkan sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Abu Saybiyah pada abad ke-13 yang berjudul Uyunul Anba fi Tabaqatil Atibba, atau sumber informasi tentang kehidupan para dokter Muslim, untuk menunjukkan betapa masih banyak filosof Muslim yang belum kita kenal, dan karena itu masih perlu digalakan pengenalannya dalam bentuk studi biografi.
Pada umumnya mahasiswa Islam mengenal dengan baik sekitar 10 filosof klasik Islam, 10 lagi mereka kenal sepintas, dan 10 lainnya sebatas kenal nama. Tapi pengenalan seperti itu tentunya masih jauh dari memadai. Kalau kita bandingkan misalnya dengan sekitar 380 filosof muslim yang biografinya dimuat dalam kitab Uyunul Anba fi Tabaqatul Attiba di atas. Ya, kitab tersebut sebenarnya memuat sekitar 400 biografi muslim, filosof muslim. Sekitar 400 biografi filosof terdiri dari 380 filosof muslim dan 20 filosof non-muslim, Yunani, Yahudi, dan Kristen. Ya. 380 tokoh dan filosof muslim, tentunya jumlah yang cukup signifikan, bukan? Karena andai kata kita telah mengenal 30 filosof, itu akan berarti bahwa masih ada sekitar 350 nama atau filosof muslim yang belum kita kenal. Juga perlu diingat bahwa kitab Uyunul Anba itu bukanlah satu-satunya karya biografis yang ada atau pernah muncul di dunia Islam. Karena itu kita masih dapat menemukan buku-buku serupa yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim seperti Al-Fihris karangan Ibnu Nabdan pada abad ke-10, ya. Buku ensiklopedis tentang sumber-sumber, ya, yang ditulis oleh seorang penjual buku itulah sebenarnya, ya, penjual buku yang dia bisa himpun, ya. Kemudian ada lagi buku Tarikh Hukama al-Islam atau Tatimah Siwanul Hikmah karangan Zahiruddin Baihaqi yang memuat sebanyak 111 biografi, dan kitab Akhbar Ulama fi Kitab Ikhbar al-Ulama fi Akhbar al-Hukama karangan Ibn Kifti yang menyusun ratusan tokohnya Yunani dan Muslim secara alfabetik. Jadi kalau kita mau cari Plato, ya jangan di huruf Fa tapi alif, karena Plato disebut Aflatun, ya. Kalau Al-Kindi ya di huruf Kaf, jangan di huruf alif, ya. Seperti itu. Itu Ibnu Kifti, ya. Kemudian ada kitab yang lain, yang kitab Tabaqat At-Tiba wal Hukama karangan Ibnu Juljul dari Spanyol atau Andalus, yang memuat berbagai informasi biografis dan puluhan filosof dan ilmuwan muslim termasuk para ahli kedokteran muslim. Jadi ini mungkin kebanyakan tokohnya ada dari Andalus sana. Dan yang menarik adalah, sebelum kita lanjut, buku Uyunul Anba fi Tabaqatul Attiba itu yang buku besar tentang biografi para filosof dan ahli kedokteran Islam, tapi disusun pertama melalui pergeografi, ya, artinya disusun sesuai dengan lokal di mana para filosof dan ahli kedokteran itu hidup. Jadi ada para filosof dan ahli kedokteran yang ada di Mesir, yang ada di Syria, di Iran, di Andalus dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga Ibnu Juljul juga dari Andalus, dia menyusun Tabaqat al-Attiba wal Hukama. Jadi sini memang digenerasi daripada para ahli kedokteran, dan hukama itu artinya filosof, ya. Oke, jadi Ibnu Juljul dari Andalus yang memuat berbagai informasi biografis dan puluhan filosof dari ilmuwan muslim, termasuk juga para ahli kedokteran muslim, ya. Tentu saja ini pun belum semuanya, ya, karena setidaknya kita masih memiliki 2 kitab besar yang memuat biografi para filosof muslim Syiah dan Sunni, yaitu kitab Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah karangan Samsuddin Sarazuri, ya,
dan ini merupakan salah satu murid daripada Surawardi, pendiri daripada Hikmatul Isyraq, filsafat Isyraqi atau filsafat iluminasi, ya. Dan memuat pertama kali biografi daripada Surawardi. Jadi ini karya orisinal ya, dari muridnya Surawardi yang menulis tentang biografi dari Surawardi. Nah, buku ini sendiri bukan hanya memuat tentang Surawardi, tetapi secara kronologis dia memuat 143 filosof, terdiri dari 88 filosof muslim dan 55 non muslim, dan kitab falsafah Syiah, ya, Hayatuhum wa Arohum. Jadi filosof Syiah, ya, tentang kehidupannya dan pemikirannya, karangan Syekh Muhammad Jawad Mughniya. Kitab ini secara khusus memuat kehidupan dan pandangan dari 64 filosof muslim Syiah dari berbagai wilayah Islam, ya. Jadi kalau dijumlah itu sudah mungkin mencapai ribuan, ya. Jadi ribuan biografi dimuat dalam buku-buku biografi yang ditulis oleh berbagai tokoh, ahli kedokteran dan ahli filsafat dari berbagai zaman. Dengan semua kitab di atas, cukuplah kiranya kita menyadari betapa masih banyak tokoh filsafat atau filosof muslim yang belum kita kenal. Dan karena itu sangat potensial untuk dikaji secara komprehensif di masa yang akan datang di negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Arti penting kajian biografis ini dapat dilahir dari kenyataan bahwa dengan mengkaji tokoh-tokoh ini, kita akan mengerti bukan hanya riwayat hidup, karya dan pemikiran para filosof besar atau major filosofer saja, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rus, tetapi juga kehidupan, karya dan pemikiran para filosof kecil atau minor philosopher yang jumlahnya jauh lebih besar, seperti Abu Zaid Al-Balkhi, Abu Hasan Al-Amiri, Abu Sulaiman As-Sijistani, Abu Faraj Ibn Hindu, Bahman Yar bin Marzuban, dan puluhan kalau tidak ratusan filosof lainnya, ya. Para filosof minor ini bukan hanya untuk mengenal kehidupan, karya dan pemikiran mereka sendiri, tapi juga untuk memahami lebih dalam lagi mata rantai yang menghubungkan antara para towering figures seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang kadang putus tak terjelaskan, tapi juga konteks dari mana para filosof besar itu muncul. Nah, dengan membaca dan kemudian meneliti karya-karya biografis ini, kita akan betul-betul menyadari betapa kayanya hazanah intelektual Islam itu, ya, dari sudut tokoh dari zaman ke zaman. Kita tidak pernah absen, ya, selalu ada para filosof dari zaman ke zaman, dari abad ke-10, ya, bahkan ke-9, ya, sampai terus sampai abad ke-19 itu selalu ada filosof muslim sebenarnya. Tapi itu kan harus dicari dari buku yang kita sebut dengan biografi atau tarojim, ya. Tarojim bukan terjemah, ya, bukan terjemah dalam arti translation. Tarojim itu yaitu biografi dari para filosof. Nah, kebiasaan menulis biografi ini sebenarnya berasal dari tradisi muhaddisun, ya, yang para ahli hadis yang selalu menyusun biografi daripada sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan ini kemudian diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan di cabang-cabang yang lain. Jadi ada asy'ara misalnya, para penyair. Bahkan para ulama fikih misalnya, Tabaqatul Syafi'iyah Al-Kubra misalnya, itu memuat semua karya-karya biografi dari para pengikut dan ulama Syafi'iyah misalnya, ya. Kemudian ada Tabaqat At-Tiba wal Hukama karangan Ibnu Juzul. Jadi bukan hanya satu orang, ya, tapi tabaqat itu satu generasi, ya. Kadang diatur menurut biografi,
kadang secara alfabetik, ya, tidak peduli geografinya di mana, dan baru kemudian disusul dengan riwayat hidup. Nah, kadang-kadang selain riwayat hidup juga seperti yang akan nanti minggu depan akan kita diskusikan, ada juga hikmah-hikmah, ya, karya hikmah yang mereka berikan selama hidupnya. Ada yang mencatat semacam hadis Nabi lah, tapi itu dari para filosof, di mana karya-karya hikmah, ya, kata-kata mutiara dan sebagainya, itu banyak kemudian dituliskan dalam karya biografi itu, ya, seperti karangan karangan Mubashir Ibnu Fatik, ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan mengenalnya buku-buku tersebut, kemudian kita barulah menyadari betapa banyak para filosof dan karya-karya telah mereka hasilkan dalam bidang kedokteran, ya, astronomi, filsafat dan sebagainya, seperti terlukiskan dalam misalnya ada perpustakaan di Fatih, ya, Turki, di mana di sana dikumpulkan sekitar 1 juta karya-karya ilmiah oleh Brockleman dan Van Saskin. Ya, tentunya itu baru satu koleksi, ya. Di Iran juga ada perpustakaan besar, ya, Ayatullah Mar'ashi al-Najafi. Jadi karya-karya ilmiah Islam itu sangat besar, dan itu bisa dilihat dari karya-karya sumbernya, ya, dari karya-karya biografi. Karena dalam biografi itu bukan hanya soal kehidupan, tapi juga daftar dari karya-karya filsafat yang pernah ditulis. Nah, dengan itu kita akan merasa bangga, ya, sebagai seorang muslim, ya, bahwa ternyata penemu-penemu ilmuwan-ilmuwan besar itu bukan hanya dari barat, yang biasanya dikenalkan seperti itu, ya, dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kalau penemu-penemu besar itu hanya diperkenalkan di barat, ya. Kemudian misalnya, ya, kita selalu mengenal bahwa teori gravitasi itu ditemukan oleh Newton, ya. Padahal itu sudah ada di dalam karya Ikhwanus Sofa misalnya, teori gravitasi sudah ada. Kemudian teori evolusi yang biasanya selalu disandarkan kepada Darwin, sebenarnya sudah ada juga dalam buku macam-macam, ya, Moiskawai misalnya. Kemudian juga Rasail Ikhwanus Sofa, dan juga karya-karya yang lain, Al-Biruni dan sebagainya. Optik juga begitu, ditemukan oleh Ibn Haytham dalam bukunya Al-Manazir, dan itu telah mempengaruhi tokoh-tokoh besar dunia. Jadi dengan mengenal karya-karya biografi ini, sebenarnya kita diperkenalkan pada khazanah yang sangat luas, ya, baik ketokohannya maupun pemikirannya, yang, ya, bayangkan saja kalau satu Ibnu Sina menulis 200 karya, kalau ada 1000 atau lebih para pemikir muslim yang menulis tentang buku-buku itu, luar biasa. Ya, di dalam buku para pemikir muslim dalam tradisi Islam itu kita daftarkan ada 750-an filosof, dan 230-an itu kita buat biografinya, ya. Dan kemudian yang luar biasa juga daftar buku-buku mereka, ya, seperti Abu Bakar Ar-Razi menulis 262 buku, ya, dengan judul-judulnya masih ada. Kemudian Al-Kindi 270, ya, dan macam-macam itu. Nah, dengan ini maka sebenarnya kita dapat diperkenalkan, ya, dengan studi biografi ini dapat dikenalkan pada tokoh-tokoh yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Dan betapa sebenarnya filsafat Islam masih hidup sampai sekarang. Dan yang biasanya dikesankan, ya, setelah Ibnu Rushd itu kemudian akan berhenti. Sudah berhenti pada Ibnu Rushd, padahal tidak, ya. Oleh karena itu saya melihat betapa pentingnya kajian biografi ini bagi perkembangan, ya, pemikiran Islam. Saya melihat gejalanya, misalnya kita ini sering sekali, ya, membahas tokoh yang itu saja, ya. Misalnya Imam Al-Ghazali tulis banyak sekali,
seolah-olah di dunia Islam itu hanya ada Imam Ghazali. Betapapun besarnya, dia hanya salah satu dari ratusan bahkan ribuan ulama yang lain. Jadi dengan studi biografi ini kita harapkan bahwa nanti mahasiswa bisa mengembangkan dan mengambil manfaat ya dari kajian untuk mencari lagi ide-ide baru, tokoh-tokoh baru ya, yang mungkin sebenarnya tidak kalah pentingnya pemikiran mereka itu ya dibandingkan dengan yang sudah biasa kita kenal gitu. Dan ini bagi saya merupakan ladang yang sangat apa ya yang sangat kaya untuk pengkajian filsafat Islam di masa yang akan datang itu ya. Itu memberikan nanti pilihan ya bagi para mahasiswa untuk menulis skripsi, tesis ataupun bahkan disertasi ya. Kemudian juga mungkin untuk penelitian ilmiah yang lainnya untuk jurnal ilmiah dan sebagainya. Kajian biografis ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Jadi kita mengenal ya buku tadi Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah ya kan, kemudian Ikhbarul Hukama bi Akhbaril Hukama ya. Kemudian Tabaqatul Attiba wal Hukama ya, yang pada umumnya membahas tentang para filosof muslim tapi juga ahli kedokteran. Jadi sepertinya kita ingin dikesankan ya oleh buku-buku tersebut bahwa ahli kedokteran kebanyakan tuh filosof gitu ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana menyajikan biografi mereka itu ya bermacam-macam. Jadi seperti Uyunul Anba fi Tabaqatul Attiba karangan Ibn Abi Usaybiyah, dia menulisnya secara geografis dulu. Jadi para filosof muslim disatukan, dikelompokkan menurut geografi. Jadi ada para filosof Mesir, para filosof Syria, Andalus, Iran dan sebagainya. Nah, baru setelah itu ya disusun para filosofnya secara kronologis. Jadi Al-Kindi itu duluan, kemudian Al-Farabi dan sebagainya. Kalau itu mereka ada di satu wilayah yang sama, seperti itu. Nah ada juga yang pendekatannya alfabetis misalnya. Jadi kalau mau mencari tokoh itu ya secara alfabetis, alif, ba, ta, sa, jim ya, tergantung kepada nama. Nah tapi kalau misalnya nama Socrates ya Socrates S ya jadi sin ya. Tapi kadang-kadang nama Latin dengan nama Arab kan beda. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau Plato itu jangan dicari di P atau ba, tapi dari alif, karena dia di sana itu biasanya disebut Aflatun ya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita akan diperkenalkan dengan sumber-sumber yang kaya. Jadi itu baru beberapa saja ya yang saya bisa angkat di sini ya. Tapi ya sebenarnya masih banyak sekali karya-karya biografi ya, seperti tadi Tatimah Siwanul Hikmah oleh Baihaqi ya. Kemudian juga ya banyak karya-karya yang juga memuat bukan hanya biografi tapi juga kata-kata hikmah ya, dan yang akan menjadi nanti bagian berikutnya dari kuliah ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk memperluas bidang filsafat Islam ini kita wajib ya hukumnya untuk mengkaji karya-karya biografi yang sangat luas itu ya, untuk kemudian menemukan konteksnya, penemuan-penemuannya, bahkan kitab-kitabnya dan daftar kitab-kitab yang mereka tulis ya dengan sebaik-baiknya. Dengan ini ya kita akan betul-betul diluaskan cakrawala kita ya, di samping juga perkenalan terhadap konteks ya, kota apa, dari mana, terus pergi kemana dan sebagainya, buku apa yang ditulis, mengapa dia menulisnya ya, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa dari seorang tokoh ya. Kemudian juga biografi dari para penulis itu sendiri ya, misalnya Ibn Abi Usaybiyah yang menulis Uyun al-Bafi Tabaqatul Attiba itu siapa gitu ya.
Kemudian ya tokoh-tokoh yang dibahas misalnya Al-Kindi itu siapa, Al-Farabi siapa, Ibnu Sina siapa, Bahman Yar misalnya siapa. Jadi melalui kajian tokoh ini sangat banyak sekali ya, yang itu akhirnya menyadarkan betapa para pemikir Muslim dulu tuh sangat kreatif ya, sangat kreatif ya. Bukan hanya dalam menulis tapi juga dalam pergulatannya ya, menjawab persoalan-persoalan yang muncul pada hidupnya dan kemudian menjadi sumbangannya ilmiah yang sangat luar biasa ya. Kadang kita juga dapatkan misalnya cerita yang menarik ya, misalnya Al-Qusji kalau tidak salah, yaitu merupakan murid daripada Ulugh Beg. Ulugh Beg ini juga menarik, dia adalah seorang astronom tapi juga sebagai penguasa sekaligus. Dialah yang mendirikan kemudian observatorium di Samarkand ya. Diceritakan bahwa hubungan dekat antara Ulugh Beg sebagai raja dan astronom dengan muridnya itu telah menimbulkan semacam rasa iri ya dari kalangan istana, sehingga akhirnya diusir. Nah, kerinduan Al-Qusji kepada gurunya Ulugh Beg itu membuat dia melakukan penelitian yang luar biasa yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, yaitu meneliti tentang planet Merkuri ya. Dia menulis buku itu dengan penelitian ilmiah yang sangat luar biasa ya. Dia melakukan penelitian pribadi ya, atau kadang-kadang berkolaborasi dengan yang lain untuk melakukan penelitian terhadap misalnya fenomena astronomi di satu tempat dengan 3 orang yang mengamati peristiwa yang sama, lalu kemudian mereka kompromikan di mana hanya pendapat yang diperoleh melalui 3-tiganya itu yang diterima. Itulah coba keinginan untuk kembali kepada gurunya itu mendorong seorang Al-Qusji itu melakukan penelitian ilmiah tentang planet. Juga misalnya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Ibn Haytham ya, untuk memastikan bagaimana teori penglihatan itu. Karena ada sementara yang mengatakan bahwa teori penglihatan itu terjadi karena mata mengeluarkan cahaya. Tapi dengan melalui penelitian yang dilakukan oleh Ibn Haytham, akhirnya ternyata bahwa sebenarnya mata manusia tidak bisa melihat kecuali ada cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut kepada mata kita ya. Jadi ini juga satu ilustrasi yang itu ada tentunya di dalam buku biografi ya, bagaimana perjuangan seorang ilmuwan untuk membuktikan benar dan salahnya sebuah teori yang sudah dikemukakan sebelumnya. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Al-Biruni itu luar biasa. Dia mencoba untuk menghitung keliling bumi ya, karena bagi mereka ilmu itu adalah pengetahuan sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ingin tahu apa adanya bumi ini, berapa luasnya, berapa kelilingnya dan sebagainya. Coba bayangkan, terbayang nggak pada saat ini kita ingin mengukur sendiri ya, keliling bumi. Dan setelah melakukan eksperimen ya di satu tempat yang ideal, kemudian dipadukan dengan teori trigonometri, maka dia mendapatkan hasil yang sangat akurat bahkan sampai saat ini ya. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bumi itu sekitar 24.000 mil 700 lah, kurang sedikit hanya 200 mil saja yang berselisih dengan yang modern. Nah ini tentunya diceritakan dalam sebuah biografi, autobiografi, maksudnya buku biografi. Bagaimana kita tahu semua itu ya, tentunya kalau kadang-kadang sih ada tokoh sendiri menulis biografinya seperti siapa Ibnu Sina dan Al-Ghazali, tapi kebanyakan sih memang ditulis oleh orang lain ya, ketokohannya itu. Nah jadi saya sekali lagi menganjurkan betul ya, nanti kita bisa bawa ya kitab-kitabnya itu. Saya sebagian sudah ada di dalam perpustakaan saya, kita bisa melihat ya buku-buku tersebut yang sangat kagum sekali lah, karena banyak tokoh ya melalui buku biografi ini kita tahu menulis lebih dari 100 ya. Bahkan ada dikatakan misalnya Suyuti itu 600 karyanya, Al-Ghazali 480 ya, entah bagaimana.
Jabir bin Hayyan misalnya, itu ada yang disebut Jabarian Corpus, dia menulis ada 3.000 karya kimia yang dinisbatkan kepada dia. Nah, jadi setidaknya ya dengan itu kita merasa wah, ternyata kaya sekali. Dunia Islam ini telah menghasilkan ribuan para ilmuwan yang belum sempat kita kaji gitu, pemikiran-pemikirannya. Ya, kemudian kita juga bisa mengatakan wah, Islam ternyata nggak ketinggalan ya dengan yang Barat. Dan itu bukan hanya untuk mengenang masa lalu secara nostalgik ya, tapi juga untuk menanamkan kepercayaan kepada kita bahwa kalau kita mau bisa lah. Mereka sama-sama Muslim, mereka bisa maju, kita juga Muslim ya, harusnya sama-sama maju lah gitu. Ya, jadi saya menganjurkan betul kepada para mahasiswa nanti untuk tetap mengkaji ya. Mungkin di perpustakaan UIN juga sudah ada ya buku-buku yang saya sebutkan tadi di dalam kuliah ini ya, yang harus terus digali sehingga pengetahuan kita tentang riwayat hidup, karya-karya, konteks historis, konteks budaya dari seorang tokoh bisa kita ketahui, dan siapa tahu itu memberi inspirasi kepada kita untuk menulis tulisan ilmiah seperti misalnya skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Nah, saya kira itu saja ya pembahasan saya tentang karya-karya biografis dari para filosof dan ahli kedokteran Islam dan juga para saintis pada umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.